Feng Tianxing mengerti dalam sekejap. Saya khawatir tempat ini bukanlah hadiah murah hati yang disiapkan Jia Luo untuk mereka. Meskipun pikiran Tao akan berubah berkali-kali, pikiran Tao jernih dan kecepatan kultivasi akan lebih cepat. Dengan kata lain, Jia Luo benar-benar ingin mengolahnya menjadi yang kuat. Dan benda ini tidak mungkin milik ras iblis. Sangat mungkin ras manusia tinggal di sini dan diakuisisi oleh Jia Luo. Dilihat dari reaksi Gu Sufang, dia sudah lama ditinggalkan dan baru digunakan sekarang. Dengan kata lain, Jia Luo sangat menghargai mereka. Dan di balik nilai ini, mungkin rahasia mengejutkan yang bisa mengendalikan seluruh Demon Rache. Jelas, Feng Tianxing sangat tertarik dengan kesempatan ini. Karena keberadaan Master Jia Luo, begitu dia meninggalkan masa magangnya di masa depan, jaringan sumber daya ini dapat digunakan, dan akan jauh lebih nyaman untuk melakukan sesuatu, dan juga akan lebih mudah untuk berhubungan dengan atasan. Eselon ras iblis, untuk memengaruhi pengambilan keputusan mereka. Hanya saja saat ini, tidak mungkin bagi saya untuk mengatakan bahwa Daosin adalah untuk membantai setan. Dalam proses membahas Taoisme dengan cara ini, jelas bahwa Jia Luo pasti mengintip ke suatu tempat untuk mengamati jawaban mereka. Setelah berpikir sejenak, Feng Tianxing mengatakan ini. Saya tidak memiliki Daohar, tapi saya tahu apa tujuan saya. Gusu jelas tidak menyangka Feng Tianxing akan mengatakan kata-kata seperti itu, menatap Feng Tianxing dengan ragu, dan mengangguk setelah waktu yang lama. Maka sebaiknya kamu membicarakannya. Aku juga ingin tahu satu atau dua hal. Feng Tianxing merenung sejenak, dan mengatakan ini. Saya pikir itu adalah suatu kehormatan untuk menjadi iblis. Lagi pula, kita memiliki umur yang panjang, tetapi itu juga semacam kemalangan. Karena tubuh yang kuat dan umur yang panjang, kita belum dilahirkan dengan kebijaksanaan yang cukup. Aku memiliki puluhan ribu kali umur manusia, tetapi aku tidak dapat mengatur bahkan 3.000 dunia. Itu membuatku merasa tidak berdaya, dan aku memiliki kekuatan yang lebih dari cukup. Jadi, saya ingin menguasai kebijaksanaan terlebih dahulu, dan kemudian menemukan cara untuk membantu iblis membuka kebijaksanaan mereka. Sehingga iblis dapat memperoleh pijakan yang kokoh di dunia ini. Meski sangat megah, pada intinya perkataan Feng Tianxing mengandung kontradiksi yang besar. Pertama-tama, apa yang dilakukan Feng Tianxing dapat dijamin. Setelah dia memperoleh cukup kebijaksanaan, dia akan membagikan hal ini. Kedua, seberapa jauh kebijaksanaan Feng Tianxing sendiri dapat dianggap memenuhi kebutuhannya. Jika itu adalah pikiran biasa untuk mengajukan pertanyaan, pertanyaan logis seperti itu pasti akan ditanyakan. Tetapi setelah keheningan yang lama, pohon kuno itu memancarkan cahaya dari cabang-cabangnya. Semoga kebijaksanaan memberkati Anda dan mendapatkan keinginan Anda. Mendengar jawaban seperti itu, Feng Tianxing menghela nafas lega. Benar saja, setelah ras iblis mengalahkan ras manusia, dunia mengantarkan perubahan terbesar. Setan duduk di dunia, tetapi mereka tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh dunia ini. Pada akhirnya, aturan dunia terpengaruh, bahkan ada tren perkembangan terbalik. Berbagai hal yang semula dibangun oleh umat manusia kini telah ditinggalkan oleh ras iblis, sehingga ada kecenderungan berkembang ke arah ras nomaden. Dan atas dasar ini, iblis juga menyebabkan kerusakan besar di seluruh dunia. Di bawah premis seperti itu, bahkan jika aturan dunia yang ingin mengubah rezim umat manusia tidak memiliki emosi sedikit pun, dia lahir di dunia ini dan paling bisa merasakan perubahan di dunia ini. Sekarang, dia menyesalinya. Karena dia tidak mengungkap kebohongan Feng Tianxing, itu menunjukkan bahwa dia menyesalinya. Saya harap Anda tidak bisa melupakan pikiran dalam hati Anda. Sebuah suara tiba-tiba membuat Feng Tianxing sedikit terkejut, dan ketika dia melihat tangannya lagi, ada pisau tambahan, dan tidak ada yang terlihat pada pisau ramping itu. Teksturnya sederhana, tetapi misterius dan tidak dapat diprediksi. Merasa. Feng Tianxing memandang dengan curiga ke pohon kuno di depannya, dan kemudian melihat pisau di tangannya. Benda ini adalah harta yang diberikan kepadamu. Gerakkan dengan hatimu, dan saat kekuatanmu meningkat, kamu secara alami akan memahami misterinya. Saat suara itu turun, dunia di depan Feng Tianxing berubah lagi, jalan gelap muncul di depannya, dan masih ada sedikit cahaya di kejauhan. Mengapa Anda tidak menunggu Ginger? Jika Jiang benar-benar berpengaruh pada Feng Tianxing, itu mungkin untuk menghilangkan kebosanan dengan mengobrol di sepanjang jalan. Tapi Feng Tianxing masih memutuskan untuk menunggu. Lagi pula, apa yang baru saja dia katakan mengandung premis utama. Dia memiliki harapan untuk ras iblis. Agar orang tidak melihat petunjuknya, Feng Tianxing memutuskan untuk membuat pertunjukan lengkap, dan hanya duduk dan menunggu di sini. Pada saat ini, Jiang sedang duduk di tanah dengan tatapan memarahi. Tetapi dia tidak mengatakan apa yang dia katakan. Apa Daosin? Saya tidak tahu, dan saya tidak ingin tahu. Jangan bicara omong kosong begitu banyak. Aku hanya akan bertanya bagaimana kamu bisa membiarkanku keluar. Di mana pohon purba melihat pertempuran seperti itu? Di bawah keadaan Feng Tianxing, selama dia mengatakan sesuatu dengan santai, adalah mungkin untuk mendapatkan harta karun itu.
Tetapi bagaimana mungkin dia bahkan tidak mengatakan adegan seperti itu? Ketika dia berada di ras manusia, bahkan pemuda paling berbakat dari latar belakang tertinggi setidaknya akan kagum ketika dia menyebut hati Tao. Sangat disayangkan bahwa Jiang sekarang tidak memiliki kesadaran seperti itu sama sekali, dan dia penuh dengan cara membodohi masa lalu. Hei, kamu sedang berbicara. Melihat pohon kuno itu terdiam, Jiang juga sedikit panik. Jika dia meninggalkan dirinya di tempat di mana burung tidak buang air, bagaimana dia bisa bertahan? Setelah memikirkannya sebentar, Jiang mengatakan ini. Jadi, lihat Daosin ini. Itu tidak masuk akal. Saya hanya orang bodoh. Saya tidak memiliki keahlian khusus. Dan saya tidak punya ide besar. Anda mengatakan bahwa saya akan pergi terhadap ide-ide saya di sini dan mengatakan apa yang saya miliki. Ide yang menghancurkan bumi. Bukankah itu omong kosong? Kamu harus mengizinkanku menjadi manusia biasa, kan? Ada begitu sedikit orang kuat di dunia ini. Kurasa aku tidak memiliki bakat itu. Jadi menyerahlah lebih awal. Apakah buruk makan dan minum seumur hidup? Jangan bicara tentang orang idiot itu. Bukankah itu lelucon jika kamu benar-benar ingin orang yang berpikir sepertiku memiliki hati? Di bawah serangkaian perkenalan diri Jiang, dia langsung membungkam batang pohon kuno itu. Orang baik, apakah kamu brengsek? Kenapa ada hal-hal busuk di mana-mana? Bukankah baik memiliki sedikit ambisi? Bagaimana Anda mulai begitu bodoh di usia yang begitu muda dan mulai membusuk? Tepat setelah pohon purba itu terdiam untuk waktu yang lama, akhirnya tersedat sebuah kalimat. Daosin, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Jika kamu hanya ingin makan dan minum seumur hidup, itu juga semacam Taosin. Tetapi iblismu sendiri berani dan agresif. Kamu bisa menerapkan ini, ide itu juga harus rendah kekuatan. Melihat pohon kuno itu hendak membimbing Jiang ke jalan yang benar, Jiang tiba-tiba mengatakan sesuatu. Apa yang begitu sulit tentang ini? Bukankah anak itu sangat baik sekarang? Untuk menjilatnya, selama aku tidak membuat musuh, tidak ada yang cukup bodoh untuk melawanku.